Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channelnya Risman Official. Jadi mohon maaf ya kalau suara saya agak sedikit ngebas nih. Soalnya kemarin sakit teman-teman ya, jadi suara habis seperti ini nih. Kalau kemarin malahan nggak ada suara sama sekali ya. Tapi ini lumayan masih ada. Tapi ya meskipun lagi sakit tetap harus bikin konten biar disayang sama mbah Facebook atau YouTube ya. Jadi di sini saya akan ngasih penjelasan teman-teman ya. Jika monetisasi kalian untuk iklan in-stream ini sedang ditinjau teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat di bagian sini, ini halaman Facebook teman-teman ya. Ini halaman Facebook, pengajuan Anda sedang ditinjau. Dan ini kalian udah nunggu lama misalkan tapi belum ada jawaban juga. Dan tombol siapkan untuk pembayaran monetisasinya itu belum tersedia. Ya enak banget nih suara tuh. Nah di sini yang perlu kalian tahu teman-teman ya. Jadi diusahakan untuk salah satu persyaratan iklan in-stream ini nggak ada yang terkena pelanggaran. Jadi kalau lagi pengajuan seperti ini kan sulit kita mengetahui ya apakah ada salah satu persyaratan yang tidak memenuhi syarat. Ini biasanya teman-teman ya. Kalau seperti ini biasanya di bagian kebijakan monetisasi konten yang checklist abu-abu. Ya. Jadi kalau seperti ini kan kalian nggak bisa ngelihat ya apakah benar-benar terkena pelanggaran atau tidak. Jadi cara yang pertama itu kalian bisa buka Meta Business Suite teman-teman ya. Buka Meta Business Suite, terus nanti ke bagian monetisasi, di bagian kelayakan untuk halaman. Nah kalian lihat di sana ya, apakah tulisannya itu sedang direview atau ya sedang peninjauan misalkan ya, atau ada masalah kebijakan. Kalau ada tulisannya masalah kebijakan berarti di bagian persyaratan, di bagian salah satu persyaratan itu terkena pelanggaran ya, misalkan dari kebijakan monetisasi konten yang checklist abu-abu. Nah, itu ngaruh juga saat nanti peninjauan seperti ini teman-teman ya. Terus yang kedua ya, jadi perlu diperhatiin teman-teman ya, kalau pengajuan atau peninjauan monetisasi iklan in-stream ini nggak hanya berfokus sama konten tapi sama keseluruhan akun kalian ya. Jadi yang harus diperhatikan itu kalian nanti saat peninjauan seperti ini dicek dulu apakah ada postingan yang melanggar ya, karena kemarin juga saya mengalami teman-teman ya, itu kebijakan monetisasi konten saya itu checklist abu-abu dikarenakan kemarin membuat konten atau memposting bagian informasi pembayaran ya, karena saya membuat tutorial ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak di blur jadi kena ya. Dan udah sembuh sekarang dalam waktu 3 hari, dan kemarin udah menghapus postingan dan kontennya teman-teman ya. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, diusahakan untuk durasi ya, untuk durasi konten VOD-nya, untuk kelayakan standar konten untuk iklan in-stream itu diusahakan harus 3 menit teman-teman ya. Mungkin dari kalian konten VOD-nya ini untuk durasinya di bawah 3 menit kebanyakan. Makanya Facebook mereview atau meninjau secara manual itu kebanyakan tidak memenuhi standar kelayakan untuk konten iklan in-stream ya. Karena kemarin juga kan kalau kalian mengikuti konten tutorial saya, itu saya ada email masuk dari Facebook ya terkait standar kelayakan durasi untuk konten iklan in-stream ini teman-teman ya. Jadi diusahakan durasinya dari 3 menit ke atas lebih bagus, biar memenuhi standar kelayakan untuk iklan in-stream aja sih teman-teman ya. Nah itu. Terus yang berikutnya bentar nih gak enak tuh. Terus yang berikutnya, selalu perhatikan konten yang diupload ya. Jadi jangan mengupload konten yang kira-kira melanggar, seperti ada unsur kekerasan, terus pornografi ya. Terus misalkan kalau kalian bikin konten sama anak, nah itu di stop dulu. Apalagi ada konten bersama anak, misalkan ada kontennya yang menangis ataupun ada yang unsur ketelanjangan, nah itu jangan dulu. Kalau ada pun silakan dihapus aja teman-teman ya, karena itu mempengaruhi saat nanti peninjauan monetisasi. Kalau konten kalian ini udah kira-kira melanggar nih, Facebook gak akan mau lo masang iklan di akun kalian ya. Ya intinya di bagian monetisasi iklan in-stream. Jadi saya sarankan supaya monetisasi iklan in-stream ini diterima, bikinlah konten yang ramah untuk pengiklan ya. Biar nanti Facebook ini mempermudah saat peninjauan monetisasi iklan in-stream kalian. Jadi selama peninjauan ini ya seperti itu teman-teman ya, dicek dulu apakah salah satu persyaratan monetisasi iklan in-streamnya itu terkena pelanggaran. Kalau untuk Facebook profil susah ya, kalau sedang peninjauan review seperti ini
itu susah dicek ya, karena nggak muncul salah satu persyaratannya. Nah kalau untuk halaman kan bisa. Jadi kalian bisa lihat aja di Meta Business Suite nanti apakah masalah kebijakan atau sedang direview. Terus tadi juga terkait konten ya, harap hati-hati. Terkait postingan juga hati-hati, kalau misalkan ada konten yang melanggar atau postingan melanggar bisa kalian hapus teman-teman ya. Karena ini juga sesuai pengalaman saya. Aduh, saya terlihat ganteng gak kalau suara seperti ini? Jadi mungkin seperti itu aja ya teman-teman, apalagi ya. Soalnya ini juga lagi direview nih ya. Pengajuan Anda sedang direview. Dan udah saya cek terkena pelanggaran ya, masalah kebijakan. Oh ini sekedar tambahan lagi nih. Jadi cek juga di bagian kotak masuk dukungan ya. Jangan sampai ada konten VOD kalian yang terkena klaim hak cipta teman-teman ya. Misalkan si klaim hak cipta ini belum diselesaikan sama pemilik hak ciptanya. Entah konten kalian terkena penghapusan atau terkena klaim hak cipta di bagian musik. Ya jadi kalau selama si hak cipta ini belum diselesaikan sama pemilik hak cipta, otomatis ya konten kalian itu masih dibatasi atau terkena pelanggaran. Jadi penyebab kenapa iklan InStream itu lama ditinjau atau direview ya, disebabkan karena ada konten atau postingan yang ditandai. Ini konten atau postingan ditandai ini bukan karena kalian, tapi ada orang yang nge-tag ke profil Facebook kalian atau halaman kalian, itu menandai kalian. Jadi kalian bisa setting aja ke pengaturan untuk penandaan konten ya, kalau nggak salah ya. Nah itu jangan sampai ada orang menandai konten atau postingan yang melanggar, nanti yang kena juga akun Facebook kalian teman-teman ya. Oke, mungkin jadi segitu aja teman-teman ya pembahasannya. Jadi mohon maaf kalau saya jarang upload kemarin-kemarin karena terkait pita suara saya nggak enak nih. Jadi kalau konten seperti ini susah juga ngejelasinnya. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. See you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sorry nih ya, tambahan lagi nih. Kan kalau pelanggaran kebijakan monetisasi ini, kalau centang abu-abu ini kan nggak masuk kadang ya. Jadi nggak ada notifikasi yang masuk ke rekomendasi profil atau halaman. Jadi kalian bisa cek, kalau untuk halaman bisa cek di Meta Business Suite teman-teman ya. Jadi salah satunya yang ini ya, yang saya omongkan tadi. Ini terkena pelanggaran kebijakan monetisasi konten, checklist abu-abu, sehingga di rekomendasi profil atau halaman itu bersih ya, jadi nggak ada pelanggaran. Tapi pas dicek di Meta Business Suite itu ada masalah kebijakan ya teman-teman. Jadi segitu aja teman-teman pembahasannya. Terima kasih yang udah nonton. See you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ciao. Jangan lupa subscribe, bantu 100.000 subscriber channel ini. Ya, thank you.